Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah salat subuh dan jemaah kajian pada subuh sedang bakti dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita menyampaikan rasa syukur tidak teringat kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya. Nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Bahkan kalau kita berusaha untuk menghitung-hitungnya juga tidak akan sanggup. Oleh karena itu kita pasrahkan, kita mempunyai Allah untuk segala nikmat yang hanya Allah yang tahu. Mari kita bersalawat dulu pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghidupkan Al-Quran dalam bentuk amaliyah. Jadi kalau kita ingin melaksanakan Al-Quran sesungguhnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga untuk para sahabat dan keluarga beliau yang telah berjuang mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan nyawa demi tersampaikannya risalah yang mulia ini kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menikmati hidayah, menikmati mukjizat yang ada di hadapan kita yang ada di sekitar kita, yaitu Al-Quran Karim. Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan satu seri lagi dari surah An-Najm, karena pada waktu kajian sebelumnya kita baru sampai setengah, jadi kita bagi dua karena agak panjang. Kita mulai dari ayat yang ke-31. Sebelum itu kita ingatkan lagi bahwa surah-surah yang turun di Mekah itu lebih fokus kepada pemantapan akidah dan akhlak. Jadi ketika Islam baru pertama kali disampaikan kepada umat manusia, maka yang pertama kali yang dianggap penting adalah bagaimana memantapkan akidah, keyakinan akan hukum iman itu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kitab-kitab, pada hari akhir dan kepada takdir Allah. Dan akhlak, bagaimana berakhlak mulia, menghormati orang tua, menghormati manusia dan seterusnya. Barulah pada periode Madinah, barulah Allah Subhanahu wa taala setelah keimanan dan akhlak sudah baik, baru dalam tanda petik dibombardir dengan syariah. Ya, tetapi syariah juga sebenarnya tidak terlalu banyak. Ada syariat puasa, syariat sholat, ya, sebelum jadi sholat Mi'raj, kemudian haji, zakat dan seterusnya, bahkan dan muamalah, ya, muamalah. Jadi di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bagi saudara-saudara kita yang masih mualaf. Itu dulu bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, yang terlalu dibombardir dengan fikih, apalagi fikih ikhtilaf. Nanti dia bingung, wah kok begini, ada yang boleh dan tidak boleh. Kalau akidah dan akhlak itu sama, sudah tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau fikih itu sudah mulai ada perbedaan pendapat. Jadi tidak usah kita ribetkan saudara kita yang malam ini dengan teknis-teknis. Bagaimana bentuk tangan, apakah kunut atau tidak kunut, apakah apalagi zikir setelah sholat apa tidak dan seterusnya. Itu persoalan fikih, persoalan furu'iyah. Tetapi yang penting sekali adalah akidah dan akhlak. Kita lanjutkan Bapak sekalian. Pilihan Najm ini adalah masih rangkaian Makkiyah dan kita akan banyak menyelesaikan dulu semua surah-surah yang turun di Mekah, karena kita akan membahas berdasarkan urutan turunnya.
bukan berdasarkan di mushaf. Kenapa kita pilih begitu? Karena kebanyakan kalau kita mulai dari awal itu belum sampai, masih di Al-Baqarah atau Al-Imran itu sudah bubar pengajiannya. Ya. Ini kita biar lebih mantap dulu di kira-kira ajaran Allah ketika periode awal syariat Islam itu seperti apa. Walaupun Bapak Ibu sekalian, ini hanya global saja, ya, karena surah-surah ini tidak turun sekaligus, ya, tetapi secara kesimpulannya atau secara mayoritas surah ini turun, ya, berdasarkan yang sudah kita bahas. Walaupun nanti ayatnya adalah tukar-tukaran tempat, ya, tetapi ini bersifat absolut, ya, tauqif, penetapan langsung dari Jibril kepada Rasulullah. Letakkan ayat ini, ya, pada surah ini, atau letakkan ayat ini setelah ayat yang ini dan sebelum ayat yang ini, kalau disisihkan, ya, seperti itu. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itu semuanya, bahkan termasuk kita. Hanya saja kita ini diberikan semacam hak relatif, ya, hak untuk memegang. Jadi Bapak Ibu mendapatkan kapling tanah, ya, itu sertifikatnya atas nama kita, ya, bukan atas nama Allah. Nanti kalau milik Allah, ya, itu milik masing-masing. Tetapi pada hakikatnya adalah milik Allah. Apa konsekuensinya? Kalau itu milik Allah dan kita hanya pemegang sementara saja, maka jangan memperlakukan dengan semena-mena. Kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini bukan milik saya, Pak. Terserah saya membuka warung kopi atau warung miras atau warung apa, itu tidak boleh, karena milik Allah. Dan semuanya milik Allah. Jadi tidak ada peluang bagi kita untuk membuka usaha-usaha, membuka tempat-tempat, memberikan kesempatan kepada orang untuk berbuat maksiat di tempat, termasuk kendaraan, termasuk harta yang bergerak lainnya. Jadi itu perlu kita hati-hati. Tidak ada bagi kita. Jadi kalaupun berpindah tangan, ya itu kan berarti yang punya hak itu memindahkan kepada orang lain. Makanya saya bilang sama kalau ada kawan atau bahkan dia sudah kehilangan sesuatu, kan biasa, kadang-kadang hilang motor, ya, alhamdulillah sekarang sudah aman. Kadang-kadang hilang kecopetan, ya memang harus dicari, syariatnya cari, ya, cari. CCTV nggak ketemu, berapa ke polisi tidak ketemu, bisa ditemukan tapi bayarnya sekian, nah problem itu tidak usah. Berarti yang punya milik ingin dipindahkan ke orang lain, walaupun dengan cara yang tidak benar. Walaupun dengan cara yang tidak benar. Makanya ada orang memiliki sesuatu, tanda petik, sertifikat atas nama dirinya, tetapi sebenarnya pengelolaan tidak secara benar, cara mencuri, dengan cara korupsi, menipu dan seterusnya. Jadi sudah, karena pasti akan kembali, mau kemana? Jadi kita jangan coba-coba untuk menguasai, mengambil hak milik orang lain secara tidak sah, karena nanti pasti akan dikembalikan. Dan ketika dikembalikan itu mengikuti inflasi. Dulu ngambilnya masih 1 gram, berarti nyopetnya 20.000 waktu tahun sebelum Krismon, 20.000 1 gram. Sekarang berapa kalau segini? Biasa main di emas ini 1,7. Jadi kalau dicuri pada waktu itu, hitungannya bukan hitungan harga pada yang dicuri motor second. Harga waktu itu harga masih 500.000. Tapi tahun 97 belum Krismon. Jadi itu pengembaliannya di akhirat dihitung. Kira-kira menjelang kiamat harga emas berapa gitu. Nah, jadi hati-hati.
Lebih baik kita yang kehilangan. Oh hilang latihan. Itu menjadi deposito, itu menjadi simpanan kita. Walaupun kita menderita juga, harusnya bisa naik motor ke kantor, ya harus naik angkot. Angkot ini prosesnya suka lama, mau di sini kan pulang gue lama sekali. Gimana mau lari angkotnya? Tapi kalau dia lari juga cuma 3 orang rugi. Ini banyak persoalan. Jadi milik Allah, apa yang di langit, apa yang di bumi. Yang di bumi banyak kita tahu. Bahkan yang kita tidak tahu itu juga milik Allah. Untuk apa? Salah satu tujuannya adalah liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Supaya atau ya disebabkan karena itu dia Allah akan membalas orang-orang yang berbuat buruk, berbuat jahat yang tadi kita sebutkan. Baik secara mengambil hak milik orang lain secara tidak benar, memperlakukan orang lain juga secara tidak benar. Baru dengan gosip-gosip, begitu yang begitu, langsung diserang. Apa namanya istilahnya di netizen itu, dirujak oleh netizen. Padahal belum tentu salah. Ya kenapa? Karena jadi setiap perbuatan buruk itu akan dibalas oleh Allah. Bima amilu, sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini yang kita tidak tahu. Yang kita tahu secara fisik, satu kali pukulan ya satu kali pukulan juga. Bima amilu, sesuai. Jadi tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Nah, inilah bagusnya kita ajaran Islam. Setiap perbuatan buruk akan mendapatkan hitungan sesuai dengan perbuatan buruk itu, tidak lebih, tidak kurang. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan membalas orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi kalau ada kebaikan, infak, sedekah, membantu orang lain, memberikan nasihat yang baik, menggembirakan hati orang lain, dibalas dengan apa? Al-husna, dengan lebih baik. Dengan lebih baik, minimal 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Nah, oleh karena itu tadi, kalau kehilangan barang atau dicuri orang, bisa dituntut kemana-mana. Tahu saya pelakunya, cari polisi, bisa kita. Tetapi dengan demikian maka kita tidak mendapatkan apapun yang karena harta itu kembali. Tapi kalau kita mengikhlaskan, ikhlas, nah sudahlah, anggap aja sedekah, dan begitu, anggap aja, maka apa yang terjadi? Dan ini berlaku untuk semua kebaikan. Al-husna, dengan lebih baik. Ini al-husna ini disebut dalam masalah itu isim tafdil, lebih. Kalau dalam bahasa lain itu superlatif, yang bertingkat lebih tinggi, lebih. Jadi ada 2 wazannya itu, bunyinya af'alu dan fu'la. Kalau af'alu itu untuk yang laki-laki, muzakkar. Kalau kalimat bahasa Arab itu laki-laki, maka ya, isim tafdil itu af'al. Jadi tabligh akbar, tabligh akbar, tabligh yang lebih besar. Jadi biasanya cuma tabligh biasa, dan kalau tabligh akbar berarti lebih ramai. Istighosah, karena perempuan muannas, ada tak mamnuh itu muannas. Istighosah, jangan bilang istighosah akbar, salah. Yang benar adalah istighosah kubro. Nah, jadi karena perempuan wazannya fu'la, jangan dibalik. Wah, kalau tabligh akbar ini biasa-biasa aja, kayaknya nggak begitu besar. Kita bikin tabligh kubro, yang tahu masyarakat itu ketawa ya. Ini panitia ikut-ikutan istighosah kubro, jadi tabligh kubro. Ini clear. Jadi al-husna ini adalah isim tafdil, lebih baik. Apa kebaikannya? Minimal 10 kali, minimal 10 kali. Itu sudah rumus umum dalam kebaikan. Contoh kalau Rasulullah, la aqulu al-alif harfan, walakin la aqulu al-lam harfan, walakin al-alif harfan, wal lam harfan, wal mim
Jadi membaca alif lam mim saja itu bukan satu kata, itu bukan satu pahala. Tapi alifnya satu pahala, lamnya satu pahala, dan setiapnya dikali 10 berarti 30 pahala. Jadi kalau kebaikan kita ini minimal 10 kali. Jadi nyumbang 10.000, ya minimal 100.000. Minimal sampai dengan 700.000. Ya. Berdasarkan dari firman Allah, ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai 700. Disayang Pak kalau kotak amal lewat tidak tahu, sayang sekali. Ada ulama kita mengatakan yang paling saya sesali itu dulu. Setiap ada kotak amal lewat saya lupa bawa uang itu, menyesal. Jadi nanti bisa Pak kalau kajian subuh juga dia datang. Tapi bawa persiapan dari rumah, jangan lewat kencang sekali. Ya. Jadi kalau perlu apa namanya, yang sebelah jangan terima dulu, isi dulu Pak, bergeser ya. Diharapkan dan sangat baik kalau hari kita dimulai dengan sedekah ya, dimulai dengan infak. Setiap kajian subuh ya minimal kita dapat sedekahnya. Kan biasanya ngantuk kan dari awal sampai akhir, yang penting hadir Pak ya. urusan dengan Allah itu nomor 2, yang penting hadir dulu. Tapi kalau ada infak lewat ya minimal sudah 2, hadir dan infak. Ya, jadi apa yang kira-kira tidak begitu tidak butuhkan di rumah, kembalian beli nasi goreng, kembalian apa, udah semuanya. Dan lupa. Kenapa? Karena dikali 700 kali. Mana ada deposito, mana ada tabungan 700 kali tak ada. Berarti berapa? Berapa persen itu Pak ya? Kalau 1 kali lipat kan 100%. 70.000%. Sementara kalau kita nabung hanya 6%, 1 tahun. Deposito kalau mau diterima bulannya di 0,5, dipotong pajak lagi. Tinggal berapa? Nah kalau ini dijamin ini janjinya dari Rasul, dari Al-Quran, ya tidak usah. Dan daripada kadang poin 500 rupiah kali 700 berarti berapa? 350.000 gitu ya. Intinya Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita berbuat buruk dapatnya 1 kali lipat. Kalau berbuat baik dapatnya 10 sampai 700 kali. Tapi jangan menggampangkan berbuat buruk. Enggak apa-apa, ini kan cuma 1 kali. Nanti saya balas dan perbaikan dikali 700. Takutnya kita berbuat buruk langsung ada petir. Suul khotimah. Itu kalau suul khotimah itu hitungannya repot. Karena tetap apa? OTT. Ya kalau kita jalan-jalan biasa tersambut itu kan apa-apa. Jadi malaikat ini kan mendapatkan ilmu sesuai dengan kapasitas. Tapi kalau dia cari dalam kondisi itu kan pasti ini lagi korupsi, lagi rapat korupsi, kena serangan jantung. Surah ya. Nah, al-husna ya tadi orang yang terbaik, orang muhsin. Jadi orang yang selalu berbuat baik itu disebut dengan muhsin. Nah, yang mana orang-orang muhsin ini ciri-ciri yang lainnya adalah alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Orang-orang yang senantiasa terus-menerus menghindari dosa-dosa besar. Kaba'iral itsmi, dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu ketahuan. Larangannya itu dalam Al-Quran itu berat, sering berulang-ulang. Atau prabu zina, latakullahu ma'ufin, kalau kasar kepada orang tua itu juga dosa. Yang banyak larangannya dalam Al-Quran. Wal fawahish, ini termasuk dosa besar juga.
Apa bedanya? Al-fawahish ini jangankan orang beriman, siapapun menganggapnya itu adalah buruk. Al-fawahish ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan nurani siapapun, tidak peduli apa agama. Semua pasti buruk. Nah, bagaimana? Ini sebenarnya mirip-mirip saja. Tapi al-fawahish itu adalah keji, dosa-dosa besar dan kekejian yang sangat buruk. Illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Nah, jadi ada nanti bagaimana membedakannya itu relatif susah. Ya. Jadi sebaiknya hindari semua. Tapi dalam tafsir biasa disebutkan tentu beda. Kan ada zina mata, ya kan, zina mata melihatnya itu zina mata. Mengucapkan kata-kata yang vulgar itu juga kan zina mulut. Apalah. Jadi banyak. Jadi jangan disamakan antara zina mata dengan zina beneran. Kamu zina mata itu dosa besar, dosa kecil. Kenapa? Karena tidak bisa apalagi yang biasa naik kereta, naik bis itu. Bagaimana mau menghindari depan mata? Ya. Nah, akhirnya merokok aja di sepanjang kereta. Tidak sengaja ikut-ikutan ya, mencela ya, hal-hal yang seperti itulah. Ya, itu. Jadi tidak bisa dihindari. Jadi jangan stres karena dosa-dosa kecil. Istighfar. Ya. Makanya disebut al-lamam itu bagi orang muslim, bagi orang-orang lain itu selalu menyesali. Kenapa tadi itu saya tidak sadar melihat 2 kali? Ya, sebenarnya kalau melihat 1 kali ada artis lewat, gitu ya misalnya, atau mirip artis atau so artis lewat pun. Nah, itu kalau pandangan pertama itu masih gratis. Laka. Ya kan tidak sengaja. Jadi ada yang bilang itu kalau pandangan pertama jangan berhenti, ya. Karena masih hidup satu katanya. Tapi kalau sudah begini balik lagi, itu yang tidak boleh. Tapi karena Pak saya kalau malu Allah yang indah, sok-sok bawa sama, ya. Jadi kita tidak dilarang menyebut nama Allah itu selalu dihargai. Wazkurullaha katsiran, sebut-sebutlah nama Allah itu secara frekuensinya nanti. Tapi kalau dengan alasan yang begini-begini, jangan. Saya malu Allah lewat nggak dilihat, ya. Itu mah alasan Allah untuk berbuat yang tidak disenangi oleh Allah. Jadi dosa-dosa kecil tidak bisa dihindari, yang terlanjur ya, tapi jangan juga sengaja. Nah, kenapa? Karena nanti kalau doyan selalu berbuat dosa kecil, nanti lama-lama jadi besar. Jadi kaidahnya itu la kabair bil istighfar. Kalau orang taubat sebenarnya dosa-dosa pun bisa hilang. Wala sadair bil istighfar. Tapi dosa kecil jangan disepelekan. Kalau senantiasa setiap hari Pak, bahkan sengaja nongkrong di mana nih? Di sana banyak yang indah-indah, sengaja dicari. Nah itu udah lama-lama jadi besar juga. Jadi yang benar adalah tidak sengaja, sekali itu kita sesali, menyesal. Kenapa? Kalau di rumah ada yang lebih baik. Kalau di rumah halal, mau bolak-balik iklan lagi, halal bahkan berpahala. Jadi kata Nabi, kalau tertarik pada sesuatu di luar, kembali ke rumah. Itu yang terbaik, yang halal bagi kita. Inna rabbaka wasi'ul maghfirati, sesungguhnya Tuhanmu itu maha luas ampunan. Jadi kalau ada orang berdosa, jangan juga kita intimidasi. Kenapa? Siapa tahu dia taubat. Terlanjur kita sudah caci maki, kita sudah diskusi. Huwa a'lamu bikum, Allah yang lebih tahu kepada kita ini. Apakah orang ini benar-benar sejahat perbuatannya atau dia terpaksa?
berbuat kriminal terpaksa, dipaksa orang, diancam, disandra. Kalau kamu tidak begini, nyawa anakmu akan terpaksa. Mengedarkan narkoba terpaksa, diancam. Jadi Allah yang paling tahu. Kita hanya tahu sekedar saja sedikit saja. Bahkan Allah tahu in ansya'akum minal mauti. Ketika menumbuhkan kamu itu di bumi, dari kecil besar. Dari kecil kita itu sudah tahu. Kita kan ketemu sudah gede Pak, sudah besar. Mana tahu saya, Pak, tadi ini waktu kecilnya kayak apa? Pak ini tidak tahu saya. Tapi Allah tahu itu. Bahkan wa in antum ajinnatun fi butunin ummahatikum. Bahkan ketika kamu kan kita ini masuk dalam perut ibu, Allah sudah tahu bentuknya kayak apa. Kita kan mengandalkan USG ya. Ya kalau bidan itu cuma detak jantungnya aja. Atau di sini nih ya. Paling susah kita lihat itu Pak. Yang USG yang apa itu burung itu. Tapi itulah yang murah. Kalau mau ada Pak 3 dimensi, 4 dimensi. Kelihatan semua. Tapi mahal. Tapi kan lihat bentuknya saja. Apa perencanaannya anak ini ke depan itu ya. Tapi Allah sudah tahu itu nanti anak ini akan tinggal di Gria Pamulang. Jadi Allah sudah tahu waktu kita masih dalam kandungan pada tahun 2005 ini Anda semuanya akan tinggal di Gria. Entah bagaimana caranya, lewat promosi, lewat mana. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah memuji diri kalian. Jangan mengatakan saya lebih baik daripada si A. Saya lebih soleh daripada si A. Orang ini lebih buruk daripada saya. Jadi kalau kita disuruh untuk evaluasi diri, kan biasanya ada isi-isi tidak apa-apa. Kalau untuk beliau itu, tapi jangan dipamerkan di halayak. Jangan memuji-muji diri sendiri di hadapan orang lain. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Baik. Ayat berikutnya, afara'aital ladzi tawalla. Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad? Atau tahukah engkau wahai Muhammad? Ataukah di mana artinya di para ayat ini? Sudah kamu memperhatikan orang yang tawalla, berpaling. Berpaling itu artinya diajak kepada kebaikan, minggir dia. Ya, diajak untuk hidayah, lari. Inilah yang terjadi pada person-person kafir Quraisy. Kalau ketemu Nabi itu menghindar, dibilangin ngeyel. Nah ini semua tawalla. Wa aqta qalilan wa aqda. Memberi sedikit, setelah itu berhenti. Dalam tafsirannya ini berkaitan dengan ada orang kafir Quraisy masuk Islam sebentar, habis itu keluar lagi. Kenapa dia keluar murtad? Tidak tahan, diedit sama teman-temannya. Nah, jadi ini problem kita juga. Berteman terlalu pertemanannya terlalu sampai sumpah darah apa macam-macam, pokoknya setia sama temannya. Jadi apa teman? Bahkan temannya itu lebih penting daripada keluarga. Kalau ini temannya lebih penting daripada akidahnya. Padahal dia sudah sangat tertarik kepada Islam, tapi karena masuk Islam dia dicerahkan oleh teman-temannya. Pengecut itu tidak setia sama nenek moyang apa. Jadi penafsiran lainnya adalah ada juga dalam tafsir termasuk yang tadi dikisahkan ini ya, dari orang kafir ini, dia dijamin begini saja. Kamu kenapa masuk Islam kemarin? Ya saya ajaran itu kan kalau kita masuk Islam kita terhindar dari neraka, kita akan dijanjikan surga. Gampang itu, gak usah di Islam. Saya juga, kamu saja yang masuk surga. Ini orang yang ngomong, temannya yang ngomong, kamu saja yang masuk surga. Wah, mana bisa begitu? Kalau dosa saya banyak, dosamu saya yang tahu.
Itu dosa saya. Kan yang begitu kok. Ilmu hitam itu saya pernah diajak. Bisa makanya ilmu hitam. Wah, kamu bisa melempar apa itu tembus dinding. Syaratnya apa? Itu perjanjian. Semua dosa 7 lapis gurunya itu dari ilmu ini kamu yang tanggung. Jadi katanya kalau ilmu itu sudah dipindahkan ke orang lain, dosanya juga dia sudah ditanggung sama itu. Dan waktu terima dia menanggung dosa gurunya menanggung dosa gurunya lagi. Jadi 7 lapis itu ditanggung oleh murid terakhir. Jadi kalau kamu mau ilmu ini, kamu tanggung semua dosa termasuk dosa saya. Nah, nanti kamu cari murid lagi, biar dia menanggung dosa lagi. Nggak ada. Banyak terjadi. Nah, termasuk ya, ada salah satu ajaran itu. Kalau kamu bayar sekian, kamu sudah bebas dari neraka. Apa kata Al-Quran, kata Allah? Katakan wahai Muhammad, a'indahu ilmul ghaib, bahwa apakah dia tahu ilmu ghaib? Bahwa benar-benar kalau dia mengambil kali itu dia akan dosanya terhindar, kamu yang tahu. Tidak ada yang tahu. Amlam munabba bima fi suhufi Musa, atau orang ini belum pernah mendapatkan kabar dari ajaran Nabi Musa, suhuf-suhufnya Nabi Musa. Padahal dalam suhuf Nabi Musa itu sudah dijelaskan juga. Kalau kamu iman, ya masuk surga. Kamu kufur, ya masuk surga. Kamu berbuat baik dapat pahalanya, kamu berbuat buruk dapat ganjaran. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan juga suhuf Ibrahim. Jadi Ibrahim Musa ada suhuf-suhufnya. Alladzi waffa, Ibrahim yang telah menunaikan tugas dari Allah. Wizat taba Ibrahim di kalimatin, Nabi Ibrahim diberikan perintah dikerjakan semua sebaik-baiknya. Itu makanya Ibrahim sebut alladzi waffa, yang telah menunaikan kewajibannya. Apa garis besar dari suhuf Musa dan suhuf Ibrahim yang berkaitan dengan kasus orang ini tadi? Allah taziru waziratun wizra ukhra, bahwa seseorang itu yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kalau yang ini berdosa itu dosa sendiri. Jadi jangan kita juga terlalu khawatir. Ada dulu yang peristiwa bom Bali itu, ada peristiwa teroris ini. Ketika ditanya sama Yesus, kenapa kamu? Saya takut masuk ke negara-negara ini. Jadi dia merasa kalau orang Indonesia di Bali ada tempat maksiat, nanti dosanya itu ikut-ikutan ke sini. Tidak jadi masuk surga gara-gara ada. Ya kan terlalu jauh. Ini ada. Biarlah orang di sana itu yang dosanya. Kamu di masjid kamu berbuat sesuai dengan kemauan. Tapi karena ini ada settingan, ada yang ingin mengacu, itu dibuat. Kamu kalau di sana itu langsung masuk surga. Kamu pengantin nanti. Bidadari langsung turun. Jadi makanya disebut pengantin. Inilah yang cuci otaknya. Padahal la tazru. Jadi kita punya dosa, jangan saya bayar kamu yang ambil dosa saya. Ini duitnya, harus ini, untung ini. Dia sudah ambil duitnya, dosanya tetap di situ. Jadi yang untung dan terima itu surat pembebasan neraka itu bayar sekian juta. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Demikian juga kebaikan. Jangan mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan yang bukan kita yang melakukan. Wah, ini nih, alhamdulillah usaha takdir rame, ya kan? Kita juga dapat pahala. Kalau tidak ikutan nimbrung membangun, ya apa? Ya. Jadi jangan hati-hati. Makanya sebenarnya setiap ada proyek, jangan sampai telat, jangan sampai kita ikutan. Dan panitia jangan bosan-bosan. Wah, ini kejelekan bulanan ini kok mandek, berhenti aja deh, malu, nggak enak. Jangan bosan, berikan.
Jadi tidak ada kebaikan yang kita peroleh oleh karena perbuatan orang lain. Jadi kalau kita berbuat baik ya untuk diri kita. Kecuali ada ikut andil ya, ada sahamnya, negara. Mandala khairin, kalau kita menunjukkan kepada kebaikan, insya Allah kita dapat juga bagian daripada kebaikan orang itu karena dia mengikuti. Makanya para bapak guru, ibu guru, jangan putus asa kalau orang kecil. Tapi, ya, insya Allah setiap ajaran yang dipraktikkan oleh anak didiknya itu, maka sebagian atau Allah yang tahu mendapatkan pahala dari yang untuk yang ajaran itu. Demikian juga kalau saya diajari cara mencuri, diajari cara korupsi, diajari cara apa lagi? Diajari cara yang buruk. Jadi kalau punya ilmu buruk jangan diajarkan. Ini dapat nanti apa? Dapat saham royalti minus. Kalau saham lain kan royalti ya. Tapi kalau ini dapat imbas. Jadi wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan segala usaha, jadi as-sa'y di sini adalah upaya perbuatan kita. Setiap usaha kita itu kalau akan diperlihatkan. Ya, wa ya'mal mithqala dzarratin syarran, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal. Jadi untungnya di situ sebutnya yara, diperlihatkan. Jadi ada catatannya semua, tidak usah khawatir. Catatannya sekarang kalau dulu sebelum ada cloud, sebelum ada hard disk ya, kita saya membayangkan itu catatan malaikat itu panjang sekali. Karena setiap orang dicatat mulai dari balik, mulai dari mukallaf sampai dia meninggal, itu catatannya hari ini panjang. Ternyata sekarang ini satu ini bisa terabit. Nah itu ternyata begitu ya. Lebih canggih lagi di masa depan data-data itu. Jadi dia tidak rekaman video. Jangankan di akhirat, ilmu malaikat kita aja CCTV bisa. Tidak bisa. Ya. Di Malaysia CCTV banyak. Yang ada fotonya itu kan dia pasar Jumat itu. Itu kelihatan itu kalau pakai helm itu. Langsung dikirimi surat tilang sama polisi. Itu baru di dunia. Jadi apalagi akhirat tidak ada yang lepas. Summa yujza'ul jazaa'al awwal, kemudian diberi balasan yang sangat sesuai, sangat sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, tapi semua keputusannya kembali kepada Tuhan. Jadi jangan berputus asa. Ya, jangan berputus asa. Allah, waduh Pak, saya ini residivis. Dari dulu semua dosa sudah dilakukan. Kadang-kadang mau apa lagi? Jangan khawatir. Jangan putus asa. Semua kembali kepada Allah. Jangan mengikuti kata manusia. Allah kamu nggak bakal lolos dari neraka. Sudah berapa korupsi, sudah berapa kriminal, nggak bakal lolos. Nggak usah deh. Tobat-tobat begitu, sok-sok alis saja. Jangan. Bukan keputusan dengan manusia, keputusan terakhir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu mu'adhaka wa abka, dan bahwa Dia Allah inilah yang membuat kita tertawa dan membuat kita menangis. Ya, kalau bapak orang tertawa itu kan karena senang, dapat lulus, kemarin dapat PHR. Ya. Ada satu kali gaji, kalau di UMN itu berkali-kali gaji. Ya macam-macam lah. Tertawa, senang, senyum. Siapa yang membuat kita senyum? Bukan karena diri kita. Kadang-kadang kita, oh ini kalau saya kan berprestasi. Saya ini pintar, lolos ujian, masuk BUMN, mendapatkan gaji berlimpah-limpah. Itu salah. Bukan karena Allah yang menempatkan kita di situ. Jadi siapa yang membuat kita tertawa, senang, bahagia karena mendapatkan nikmat? Allah juga. Makanya ada ajaran apa itu? Fatalisme. Tidak ada usaha kita sendiri. Wa abqa. Yang bikin nangis juga Allah. Jadi kalau ada saudara kita menderita, bukan karena dia bodoh,
bukan karena dia malas dan sebagainya. Allah menempatkan dia seperti itu. Jadi apa yang dilakukan? Jangan menganggap diri kita hebat, menganggap dia tidak hebat, sehingga kita merasa lebih tinggi. Semua menang. Suatu saat mungkin dibahas begini, kita yang menangis dia. Jadi ketika kita tertawa, apa? Tapi jangan menghina, jangan orang yang menangis. Kalau perlu aja yang menangis, kita sama-sama tertawa. Saya kirim sebagian, bagi-bagi. Hanya kalau kemarin kan bagi-bagi THR, yang dapat THR banyak dikasih ponakan-ponakan, tetangga-tetangga. Kan Sulawesi itu mengambil barang di kampung. Sampai dulu kita sejak kita masih kecil sampai sekarang itu mas, anak dari kampung mana itu setiap Assalamualaikum. Jadi sampai 2000-an. Dan kalau 5.000-an tekor juga banyak sekali namanya. Bahkan mungkin ada juga yang tahu ini kayaknya beda-beda orang itu dia bolak-balik aja betul. Satu rumah bisa dikenali. Ada yang tetap begitu. Kita mau kasih kata, Pak itu sudah tadi itu. Iya. Tapi 2000 ya. Jadi yang bikin tertawa bagaimana itu? Artinya bikin senang, bahagia. Bukan kita. Makanya jangan sombong artis. Wah itu kerja kalau saya kok begitu. Siapa yang bikin wajah yang cakep itu siapa? Kalau kita bisa milih, semua pingin milih jadi wajah aku apa? Pingin semua milih jago bicara, pingin. Tapi kan beda-beda bakat. Kita diberi bakat untuk jago mencampur, jadi petani. Jadi prestasi ini Allah yang pilih kan, bukan kita. Ya. Wa annahu wa anna wahid, bahkan Allah yang mematikan dan menghidupkan. Bukan mati bukan karena keinginan kita sendiri, hidup bukan karena keinginan kita. Wa annahu khalaqal zawjaini dzakara wal unsa, Allah yang menciptakan pasangan-pasangan ini, laki-laki dan perempuan. Min nutfatin idza tumna, dari tetesan yang memancar itu. Nah, semua dengan proses begitu. Mau manusia mau binatang itu dari titik air sperma itu. Wa anna alaihi nasratan ukhra, dan bagi Allah an-nasratan ukhra, kebangkitan yang lain. Artinya apa? Setelah kita mati ini mesti dibangkitkan lagi, dan Allah yang kuasa untuk itu. Ini adalah salah satu akidah bahwa kita pasti akan dibangkitkan lagi setelah mati. Kalau mati pasti kan. Artis kemarin Titiek Puspa banyak 87 tahun. Itu sudah kehidupan sehat itu. Vitamin, perawatan dan sebagainya. Nah kalau kita terawat, ya, apalagi suka begadang yang suka, itu khawatir aja, nggak nyampe. Ya. Nggak nyampe begadang terus tiap malam, kopi, biar nggak serat yang penting ngopi, baik. Kata dokter ya, betul kata saya. Pasti itu. Dan pasti apa lagi? Setelah itu pasti akan dibangkitkan lagi. Jadi bukan sebagaimana dipahami oleh komunis, sebagaimana dipahami oleh sekuler tidak mengerti agama. Kami hidup hanya satu kali. Setelah itu selesai. Itu diyakini. Makanya dia tidak khawatir mau apa itu hidup bersama tanpa ikatan juga bisa. Mau apa, mau judi, nah agama itu tak ada. Kenapa? Karena dia hanya tahu sekali hidup sekali mati. Kalau kita hidup, semua yuk hidup ya. Jadi kita mati, hidup, kemudian terserah. Jadi ada. Wa annahu wa anna wa anna, dan Allah yang bikin kita kaya. Ya. Ganiyun. Jadi bapak-bapak ini yang punya bisnis kan kelihatan dari rumahnya juga mobilnya besar, kaya. Siapa yang bikin kaya? Allah kan? Enggak. Ini kalau saya rasanya saya begini, ada relasinya dari semua dari wa aqna, dan membuat cukup qanaah. Jadi Allah itu tidak menyebutkan pasangan dari ghaniyun dengan miskinun.
Kalau kita kan fakir, orang kaya versus fakir miskin kan begitu. Tapi kalau Allah ini, Al-Quran ini, Ghaniyun ini Ghaniyun, Qanaah, mencukupkan. Kenapa? Tidak ada orang sebenarnya tidak cukup. Apa? Mau menghirup udara itu berapa banyak? Mau minum air banyak dalam tanah. Apa lagi? Sebenarnya cukup itu. Jadi kalau sebenarnya tidak ada yang miskin, cukup. Gitu kan? Tidak ada yang kurang, tidak ada kekurangan. Cukup semua. Cuma karena kita ini, ya, manusia ini selalu ingin lebih. Makanya standarnya itu naik-naik terus ya. Jadi standar sejahtera, prasejahtera itu diotak-atik. Oh, tahun ini begini naik-naik. Jadi bukan usaha manusia, itu karena Allah. Kenapa kita berusaha? Karena disuruh bekerja, disuruh menuntut ilmu. Jadi mengikuti rezeki, mengikuti kerja keras dan ilmu. Tapi ada di sini takdir Allah. Wa annahu rabbus syi'ra, dan dialah Tuhan pemelihara bintang-bintang ini. Wa annahu ahlaka 'adan lil ula, dialah yang menghancurkan kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini adalah kaum yang ahli. Irama Zahir Umar, dia bisa membuat apa itu bangunan-bangunan yang kokoh dengan teknologi sederhana. Jadi kalau sekarang banyak bangunan canggih-canggih, itu dulu juga sudah ada yang canggih-canggih. Wa Samud dan Ma'abad, demikian juga kaum Samud, tidak ada yang tersisa, dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosanya. Wa qaum Nuh, kaumnya Nuh, diajak masuk Islam, diajak tauhid, tidak mau, diajak naik kapal, tidak mau, kapal. Innahum kanu hum azlama wa atgha, orang-orang ini lebih zalim, lebih apa namanya, melewati batas. Talut ya. Walau tapi kata Allah, demikian juga dalam kaumnya Nabi Lut. Ini contoh semua terjadi bahwa ada kaumnya Nabi Lut ini, Pak. Itu dibalik tanahnya, Ahwa. Makanya sebab Allah tapi itu karena tanahnya dibalik, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Makanya zat garamnya itu naik, jadi laut mati. Nah, tapi saya belum pernah ke sana, nanti kalau mau kita ziarah, jalan-jalan ke sana. Tidak ada ikan karena asin sekali di sana. Katanya itulah yang menghancurkan bakteri-bakteri akibat perilaku Nabi Lut, umatnya Nabi Lut. Jadi umatnya Nabi Lut ini, Pak, itu mengharapkan hubungan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Makanya dimulai terus. Makanya sekarang diperiksa AIDS, itu penyakit AIDS itu. Ternyata dari situ kebanyakan hubungan sesama jenis laki-laki. Makanya dibalik. Tapi karena ada perilaku liwat muncul lagi, ada lagi penyakit itu. Bagasyara magasyara, tertutupilah apa yang tertutupi. Fabihayi ala rabbika tatamara, maka dengan nikmat apa, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu ragukan? Kalau dalam Al-Quran itu tukadziban, kamu dustakan. Kalau dia meragukan, kenapa ragu dengan nikmat Allah? Padahal jelas-jelas. Hadza nadzirun minan nuzulil ula, ini peringatan yang dibawa Muhammad ini sama dengan yang dibawakan oleh 24 nabi sebelumnya, 24 rasul sebelumnya, sama sekali. Tidak ada beda-beda. Jadi Nabi Muhammad ini bukanlah pemberi peringatan yang pertama, tapi semua nabi-nabi dahulu sudah menyampaikannya. Hanya saja kita lupa. Azibatil azibatu, kiamat sudah dekat. Ya, kira-kira begitu artinya. Pasti datang yang akan datang, maksudnya hari kiamat. Laisalah hadithu lillahi kasyifah. Hari kiamat itu tidak ada yang tahu satu orang pun kecuali Allah. Jadi kalau ada yang meramalkan nanti kiamat harus ini, tidak ada. Tiba-tiba ada nabi palsu, oh sini Pak Ibu ajaran saya, kiamat sudah sebentar lagi, tanggal sekian, bulan sekian. Dulu tahun 2012 sampai ada film hit. Ya. Apa min hadzal hadisi? Ya, ta'ajabun, apakah kamu heran dengan kabar-kabar ini? Maksudnya dengan Al-Qur'an itu? Tidak usah heran. Wa tadhakuna wa la tadhkun, ini untuk hati Quraisy. Kalian menertawai Al-Qur'an. Kalian menertawai
Walaupun pada seharusnya kalian menangis. Harusnya kalian menangis melihat ancaman-ancaman atas perilaku kalian yang indikatif Quraisy. Wa antum samidun, engkau juga ya mengejek-ngejek ajaran Islam itu. Fasbirullah wa'budu, maka bersujudlah dan menyembahlah kepada Allah. Ini kalau kita membaca Quran sampai di ayat ini disebut ayat sajadah. Sunnah aku. Ini barangkali untuk sekalian, alhamdulillah untuk surah An-Najm insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan. Demikian barangkali, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah ya mengampuni segala dosa kita, memaafkan kita semua, dan kita juga saling memaafkan, memberikan kesehatan dan kemakmuran. Amin amin ya Allah. Sekian adalah Allah yang berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.